Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insya Allah kajian ini akan dibimbing atau disampaikan langsung oleh murabbi kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Andre. Insya Allah tema hari ini kita akan menyampaikan suatu tema, yaitu berdoa dan berzikir dengan hadis-hadis dan ayat Al-Quran supaya terhindar dari bahaya COVID Omicron. Sebelum ini kita bahas secara tuntas, silakan Pak Kiai untuk menyapa pada pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah kita berjumpa kembali dalam kajian tanya jawab agama Islam melalui RTV Rahmatan lil Alamin TV secara online. Mudah-mudahan kajian kita ini membawa berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kepada Bapak Haji Andre dipersilahkan untuk ditanyakan kaitan dengan tema tersebut, apa yang ditanyakan oleh umat. Baik pemirsa, pertanyaannya, apakah ada doa dan zikir yang bersumber dari hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran supaya terhindar dari bahaya COVID Omicron? Silakan Pak Kiai. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji Andre yang dimuliakan Allah, mengenai masalah apakah ada doa atau zikir-zikir yang bersumber dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diperkuat, tentunya diperjelas oleh Al-Quranul Karim berkenaan dengan supaya kita terhindar dari bahaya COVID Omicron. Jawabannya tentu jelas ada. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab yang berisi zikir-zikir dan doa yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Nawawi rahimahullah, wafat 676 Hijriah, dari Nawa, Damaskus, Suriah. Dalam kitabnya yang diberi nama Al-Azkar Al-Muntakhabah min Kalam Sayyidil Abrar. Bahkan sebagai informasi, kitab ini telah diberikan syarah atau diberikan komentar yang sangat bagus dan luas, panjang lebar, oleh seorang ulama dari Mekah yang diberi nama atau yang bernama Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki, yang wafat tahun 1057 Hijriah, dengan kitabnya Al-Futuhatul Rabbaniyah Al-Azkar An-Nawawiyah. Di dalam kitab yang saya bacakan tadi atau sebutkan tadi, yakni Al-Azkar An-Nawawiyah, telah dikemukakan beberapa zikir-zikir dan doa-doa untuk menangkal berbagai musibah-musibah dan penyakit-penyakit. Di antaranya ada disebutkan berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in kulla lailatin bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim
salasa marratin lam yadurruhu syai'un. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih. Ini ada keterangannya dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah pada halaman 73 sampai 74. Artinya di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulla yawmin wa masa'in." Artinya tiadalah seorang hamba yang mengucapkan pada setiap pagi, setiap hari, dan setiap sore, setiap malam dengan ucapan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim salasa marratin, sebanyak 3 kali, lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan memadaratkan kepadanya sesuatu apapun. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi jelas bahwa kita ketika ada suatu musibah atau bencana atau bala, apalagi yang sekarang dikenal dengan namanya Omikron, maka tentu kita hendaknya selalu dekat dengan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 60. Di situ ada penggalan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Yang perlu disampaikan di sini, kadang-kadang kita salah kaprah di kalangan umat Islam, bahwa ketika kita ada musibah, ada bencana dan timbul penyakit, ini kadang-kadang kita terlalu memperhatikan kepada katakanlah hal-hal yang di luar, yakni Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan masalah prokes dan yang lain-lainnya. Walaupun tentunya prokes juga penting untuk kita lakukan sebagai ikhtiar, sebagai katakanlah upaya. Karena ketika ada sahabat Nabi datang kepada beliau yang mengatakan, wahai Rasul, saya punya seekor unta ini yang tentunya saya takut kehilangan unta ini. Apakah saya ikat dulu kemudian bertawakal kepada Allah, atau saya tawakal saja kepada Allah supaya jangan kabur atau lari binatang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ikilha summa tawakkal 'ala Allah." Kamu ikat dulu onta itu, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa memang ikhtiar atau upaya tadi memang diperlukan. Namun demikian, tentunya jangan hanya kita katakanlah terfokus kepada prokes saja, akan tapi kita utamakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini Allah lah an-nafi' wad-dhar, yang memberi manfaat juga yang memberikan madarat kepada kita sebagai hamba-hambanya. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah. Kalau saya umpamakan, ya, ilustrasikan, misalnya kita mau bertamu kepada seseorang tertentu, namun yang sahibul bait yang mau ketemuan itu punya katakanlah anjing yang galak di rumahnya. Ketika kita mau mendatangi rumah seseorang yang punya anjing galak tadi, tentu orang yang cerdas dia akan membuat pendekatan kepada yang punya binatang anjing galak tadi, supaya bagaimana anjingnya ini tidak
menerkam kepada kita, tidak membahayakan kita. Insya Allah kalau kita ada pendekatan dulu kepada yang punya anjingnya, maka tentu anjing ini akan jinak, tidak akan membahayakan kita. Tapi kalau misalnya kita justru jauh, bahkan benci kepada yang punya rumah tadi, bisa jadi kita akan berhadapan dengan anjing galaknya dan kita akan diterkam atau akan mendapatkan bahaya. Maka dalam hal ini pun ketika ada katakanlah musibah semacam COVID Omicron ini, ketika kita selalu dekat dengan Allah yang Maha Kuasa, yang ngatur segalanya, insya Allah Allah akan jinakkan penyakit-penyakit ini atau COVID ini, karena Allah yang Maha tahu segalanya, yang Maha Kuasa segalanya. Tapi kalau kita misalnya hanya takut sama penyakit ini sementara lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa kepada Allah, bisa jadi oleh Allah sungguh akan disuruh menyerang kepada kita yang akhirnya kita bahaya. Oleh karena itu jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang telah diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi, yakni membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini dibacanya salah samarratin sebanyak 3 kali. Jadi di sini dikatakan bahwa fi kulli sobahin, kemudian wa masain. Jadi 3 kali di waktu pagi-pagi, wa masain, dan 3 kali di waktu sore-sore. Ini kita mudawamahkan, insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan menjaga kepada kita dari segala musibah-musibah ini. Yang kedua, selain doa tadi, ada juga zikir yang perlu kita ucapkan, yakni zikir yang diucapkan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Zikir yang diucapkan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam ada di dalam kitab Al-Azkar halaman 112. Di halaman 112 ada riwayat yang menyatakan bahwa An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas semoga Allah meridainya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamu kalimatan la yaquluha makrubun illa furija anhu, kalimatu akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam, fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sungguh aku tahu suatu ya perkataan yang setiap kali diucapkan oleh orang yang sedang ada dalam kesusahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan ya daripadanya. Yakni ucapan yang telah dibacakan oleh saudara saya, ya, akhi Yunus ini saudara saya karena sama-sama Nabi dan Rasul Allah yang bernama ya Nabi Yunus alaihi salam. Di mana Nabi Yunus ketika dalam keadaan gelap gulita di dalam katakanlah perut ya ikan, beliau selalu mengucapkan kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini ada di dalam kitab Al-Azkar halaman 112. Nah, berkenaan dengan
doa Nabi Yunus tadi kita bisa baca dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88. Ayat itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an naqdira alaih fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa anjaynahu fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Artinya bahwa Nabi Yunus ketika pergi dari kaumnya dalam keadaan marah, dia menyangka kami tidak akan mampu ya kepadanya, lalu ia memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala, maksudnya berdoa bermunajat kepada Allah di dalam keadaan gelap gulita di dalam perut ikan dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah menyatakan fastajabna lahu, lalu kami kabulkan ya doanya itu, ucapannya itu, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia daripada kesusahan. Lalu Allah tambahkan firman-Nya wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian itulah kami pun akan menyelamatkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya ketika kita orang yang beriman membaca kalimah thayyibah, kalimah zikir yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, insyaallah kita pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga bisa kita ucapkan, memperbanyak yakni kalimah istighfar. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya musibah-musibah ini jangan sampai menimpa kepada kita semua. Mengenai Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar ini ada dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah halaman 71. Kenapa kita ketika ingin terhindar dari musibah harus memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah? Ini karena di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33 Allah berjanji dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni selama mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Maka bagus sekali kalau kita memperbanyak doa namanya Sayyidul Istighfar, zikir berupa Sayyidul Istighfar, yakni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini adalah Sayyidul Istighfar yang menyatakan bahwa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu ya abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah namanya Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Mudah-mudahan dengan banyak membaca istighfar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan dihindarkan dari segala musibah-musibah dan bencana. Sebagai ulasah atau kesimpulan bahwa pertanyaan tadi, bagaimana supaya kita terhindar dari segala musibah-musibah termasuk COVID Omikron ini, apakah ada dalam hadis-hadis Nabi yang diperkuat oleh ayat-ayat Al-Quran? Ya jelas ada. Minimal
sesuai dengan yang tertera dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah ini ada 3 hal yang perlu kita baca setiap hari, setiap sore, bahkan mungkin di malam hari kita juga memperbanyak membacanya. Yang pertama adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore. Kemudian yang kedua adalah doa Nabi Yunus, yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Paling tidak 3 kali kita setiap hari kita baca, mau diperbanyak lebih itu juga tentunya bagus sekali. Kemudian kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, bisa dengan astagfirullah, bisa dengan astagfirullahalazim, bisa dengan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Namun ada istighfar yang dikatakan sayyidul istighfar, yakni rajanya istighfar, yang sangat masyhur, bahkan ada dalam kitab Sahih Bukhari, yakni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah doa-doa dan zikir-zikir yang sangat bagus untuk kita baca setiap hari, setiap malam, sehingga mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga daripada segala musibah-musibah. Dan alhamdulillah ya, kami dari pimpinan, ya, dari katakanlah Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah-musibah, dengan juga para santri alhamdulillah pada sehat. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sekalian juga oleh Allah dijaga, ya, dengan membaca kita memudawamahkan ucapan-ucapan tadi. Mudah-mudahan sekali lagi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.